hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan artikel dengan judul Ihya'ul Alam, implementasi Spong City sebagai upaya mitigasi banjir di perkotaan. Dewan Hakim yang saya hormati, alur presentasi kali ini akan disajikan secara sistematis meliputi latar belakang masalah, Al-Quran sebagai solusi, gagasan dan implementasi, serta diakhiri dengan kesimpulan. Hadirin yang berbahagia, banjir saat ini telah menjadi bencana global. Menurut OECD, sekitar 250 juta orang di dunia terdampak banjir setiap tahunnya dan mengalami kerugian ekonomi sebesar 40 miliar US dollar. Di Indonesia, kondisi ini juga sangat mengkhawatirkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 1.400 kejadian banjir di Indonesia sepanjang tahun 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa banjir tidak lagi semata-mata disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga akibat urbanisasi masif didominasi permukaan kedap air serta menurunnya fungsi tanah sebagai area resapan. Dewan Hakim yang saya hormati, sebagai solusi dari permasalahan tersebut, penulis mengangkat prinsip yaitu Ihya'ul Ard, bagaimana artinya bumi, menghidupkan kembali bumi yang telah mati sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila asari rahmatillah kaifa yuhyil ardha ba'da mautiha. Inna zalika lamuhyil mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menegaskan bahwa menghidupkan kembali bumi yang telah mati merupakan bagian dari rahmat Allah dan menjadi amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu dengan melestarikan lingkungan, khususnya di wilayah perkotaan. Hadirin yang berbahagia, langkah-langkah implementasi perlu disusun dengan 6 langkah-langkah yang berakronim SPONG. Yang pertama, Social Ecological Awareness, yaitu membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi dan nilai Qurani agar peduli terhadap ruang resapan air. Yang kedua, Partnership and Network, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan swasta sejalan dengan prinsip TAU. Yang ketiga, Open Green Blue Space, yaitu menghidupkan ruang hijau dengan cara membangun taman kota, kolam retensi, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu base infrastructure, yaitu membangun sumur resapan dan menggunakan beton yang bisa dialiri oleh air. Dan yang kelima ada governance, yaitu kebijakan tata ruang yang pro lingkungan. Dan terakhir ada evaluation and monitoring, yaitu memastikan bahwa langkah-langkah kebijakan terlaksana. Baiklah, banjir perkotaan sejatinya tidak hanya menuntut solusi teknis, tetapi juga perubahan cara pandang terhadap alam. Melalui integrasi konsep Ihya'ul Ard dan Spong City, pengelolaan kota dapat diarahkan pada pemulihan fungsi tanah, keadilan ekologis dan keberlanjutan. Inilah ikhtiar Qurani untuk membangun kota yang resilient, sekaligus menegaskan peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga bumi. Karena ketika tanah kembali hidup, kota pun kembali bernafas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waktunya 3 menit, hampir 4 menit, presentasinya luar biasa. Untuk itu kami persilakan Dewan Hakim yang akan mengajukan pertanyaan. Kami persilakan untuk memulai pertama kali. Kami persilakan, kita berikan kehormatan kepada Dr. Amin karena beliau sebagai juara KDI. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Profesor Dr. Fadli Ismail, Dekan yang paling hadir. Oke, peserta dengan nomor 2003 ya, Anda sudah memaparkan
tawaran gagasan yang Anda tawarkan sangat relevan sekali. Sore ini saya terjebak macet 2 jam karena banjir tadi ya. Ya, di halaman di bagian C Anda menulis kajian tematik terkait sponsif di mana Anda mengutip 5 ayat gitu ya. Dan dalam pembacaan sekilas saya setidaknya ada 3 ayat yang relevan dengan judul saudara, yakni Ihyaul Ardh ya, dengan berbagai derivasinya, yaitu di Ar-Rum ayat 19, kemudian Al-Hadid ayat 17 dan Al-A'raf ayat 58 ya. Dan kemudian hanya satu yang Anda ambil sebagai ayat utama, yakni Ar-Rum ayat 50. Oke, bisa Anda paparkan kira-kira konteks ayat-ayat ini, perbedaannya atau persamaannya, bicara tentang apa ayat-ayat ini, dan apa kaitannya dengan gagasan yang saudara ditawarkan ya, dari beberapa ayat yang ada di tabel tematik itu. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Persamaannya itu sama-sama mengangkat tentang Ihyaul Ardh. Namun perbedaannya, kalau pada Ar-Rum ayat 19 itu lebih ke pemulihan fungsi tanah dengan cara menghidupkan tanah yang telah mati. Kalau Al-Hadid itu lebih ke seruan untuk menjaga lingkungan, dan Al-A'raf itu berarti tanah yang baik itu bisa menyerap air. Oke, selanjutnya saudara juga di dalam tawaran yang saudara gagas ya, saya menarik di nature based infrastructure dan open green blue space. Anda sudah menawarkan 2 gagasan yang orisinil saya kira, baik di gagasan ketiga ataupun keempat. Tetapi saya belum melihat seberapa mungkin gagasan ini bisa diterapkan. Gitu ya. Ada membangun infrastruktur dengan nature based, itu kira-kira berapa biaya yang akan dianggarkan oleh pemerintah ketika akan membangun bangunan dengan atau jalan-jalan dengan struktur yang Anda tawarkan tadi. Karena memang di beberapa negara juga sudah ada yang aspalnya bisa menyerap air dan sebagainya. Tapi saya belum melihat kira-kira apakah mungkin ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi ya, APBN kita saat ini defisit dan sebagainya. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin kalau untuk di Indonesia itu menurut saya itu bisa diterapkan dengan cara dari awal dulu Ustaz. Misal kita membuat ruang terbuka hijau, kemudian sumur resapan, terus ini dengan cara membangun taman-taman kota yang banyak pepohonan hijau. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan ke Ketua Majelis. Oke, kita punya waktu 7 menit lagi. Kami persilahkan kepada Dewan Hakim yang akan menyampaikan pertanyaan. Iya, siap. Saudari, karena teoritis ini lumayan kita. Cuman apakah saudari memperhatikan kultur, budaya dan berbagai aspek yang ada di Indonesia? Dan jaga begitu. Karena kita sekarang eksploitasi tambang ini luar biasa. Kemudian penanaman sawit, kalau di daerah Malaysia, yang kita lihat sawit itu kan di daerah rendah, tingginya tidak terpakai. Dan kalau di sana habis semua. Nah ini apakah tidak dipikirkan kondisi ini? Karena masyarakat kita ini memang masyarakat yang belum terdidik untuk menyayangi alam. Dalam kondisi itu mungkinkah gagasan yang saudari buat itu bisa terlaksana? Nah, sumber daya manusia kita kan memang berbeda dengan orang lain. Berbeda ke Malaysia, tetangga cuma mereka tanam sawitnya di bawah, tingginya tidak dipakai. Tapi kalau kita kan semua habis, atas bawah sawit semua.
Nah ini tolong di Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan langkah-langkah saya yang pertama tadi Ustaz, yaitu social ecological awareness, yaitu membangun kesadaran masyarakat terlebih dahulu Ustaz. Jadi menurut saya karena itulah langkah pertama adalah kesadaran sosial ekologis. Karena infrastruktur tanpa perubahan perilaku itu sama saja tidak akan bertahan lama Ustaz. Jadi yang berubah pertama itu adalah kesadaran dari masyarakat dulu. yakin masyarakat sudah berubah, juga pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan. Kita lihat eksploitasi ini luar biasa, tambang di mana-mana. Beda dengan negara lain. Apakah bisa diterapkan konsep ini? Itu saya minta penjelasan. Baiklah, sebelumnya izin Ustaz, judul saya ini fokusnya di perkotaan Ustaz. Kalau saya lihat untuk di perkotaan ini sangat jarang adanya tambang. Fokusnya lebih ke perkotaan. Baik, terima kasih. Ustaz ada yang mau ditambahkan sedikit? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari dua kelompok ya, saya mengapresiasi sudah tulis saya. Makanya kemarin sempat diikuti oleh virus ya, dan berulang air mata di sini ya. Dan ternyata bagus ya, saya ambil itu. Saya cuma melihat wawasan Anda tentang hasil ya. Ini menggunakan pendekatan hasil tematik ya. Ada berapa untuk metode yang bisa menggunakan untuk menentukan ukuran? Satunya kan tematik toh? Tidak ada lagi. Apa? Ingat? Tidak ingat? Tidak ingat ya? Ingat? Tidak ingat ya? Oke. Kenapa? Ini metode, apa ciri khas metode tematik yang pernah gunakan? Ciri khas yang membedakan tematik dengan metode yang lain, ini, Bali, Mawar, sehingga kamu bisa milih tematik yang kamu gunakan untuk mendekati problem itu yang ulang. Sudah, cukup ya? Oh, dikit lagi. Saya minta coba uraikan singkat bagaimana Allah menghidupkan bumi. Di ayat tulis anzur ila asari rahmanillah kaifa yuhyil ardo. Kalau menghidupkan orang mati memberi nyawa juga. Nah sekarang Allah menghidupkan bumi itu, coba berikan gambaran oleh apa? Silakan. Bagaimana konsep dari Ihya'ul Maut dalam tulisan Anda? Menurut saya Ihya'ul Maut itu dipahami sebagai menghidupkan kembali bumi yang mati itu sebagai upaya pemulihan tanah Ustaz. Jadi tanah yang mati itu kan konsep Jadilah kata Ustaz. Jadi Ihya'ul Maut itu pemulihan tanah. tanah yang mati itu kan tanah yang sudah kering. Yes. Allah turunkan hujan. Oh begitu. Baik, terima kasih
kepada peserta 2003. Silakan ditutup. Baiklah, terima kasih Dewan Hakim. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada peserta dengan nomor urut 200.